Assalamualaikum, balik lagi sama aku Rafa. By the way, ini podcast pertama aku, podcast yang divideoin, podcast yang ngajak temen untuk sharing bareng. Ini teman aku namanya Soraya, teman seperandoman aku. Hai. Gimana ya kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Rafa gimana? Iya. Agak settingan ya. Sekarang lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk ngebucin. Sibuk terus? Lagi sibuk bucin? Iya. Apa? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Sekarang kok corona semakin ini aja ya, semakin gede aja. Iya. Berita juga semakin gede, semakin ngeberitanya yang gede-gede. Yang takut semakin takut ada motor. Sekarang corona makin gede aja ya. Terus media juga ngeberitanya semakin gede, yang takut makin takut, yang bodo amat makin bodo amat. Kayak gitu. Stres banget gak sih ya? Di rumah terus, gak kemana-mana, depan laptop, depan HP, di kasur terus. Rebahan. Sama aku juga, apalagi kan sekarang di Indonesia itu udah nyebar luas. Bukan di Indonesia aja sih, di mancanegara juga ya. Lebih parah sih sebenarnya. Terus udah pas aja lah, udah 4 bulan ke depan kalau ada UFO yang turun ke bumi udah biasa aja. Udah biasa aja, saking banyaknya musibah gitu ya. Iya. Tapi yang bikin risih itu bukan bencananya sih, bukan bencananya, tapi omongan-omongan dari orang yang nyuruh kita tetap positif. Iya bener banget, Harus positive thinking gitu ya. Stay positive thinking, nggak boleh ngeluh. iya bener banget. Terus ini makanya pas banget nih sama topik podcast kali ini. Ini agak halus ya settingannya. Terus jadi kita nih bakal ngomongin tentang toxic positivity. Nah, istilah toxic positivity itu sebenarnya populer baru-baru ini doang, tapi banyak orang yang masih belum tahu maksudnya apa. Ini tuh berhubungan sama kesehatan mental. Nih, FYI aja ya. Setiap tahunnya 1 dari 4 orang tuh pasti ada aja yang kena gangguan kesehatan mental. Ya, bener banget. Di Indonesia sendiri juga kalau ada yang bunuh diri pasti langsung dikomen, diserang akidahnya, dibilang kamu tuh kurang bersyukur. Iya. Terus kamu tuh imannya nggak kuat, Kurang ibadah, kurang dekat sama Tuhan ya. kesel banget yang itu. Makanya kalau ada yang kayak gitu ngerasa sedih gitu kan, kasihan, dia juga lagi berjuang buat diri dia sendiri. Iya benar. Kan itu sebenarnya kalau misalkan dia bunuh diri kan kayak udah jadi penunjuk buat kita kalau misalkan dia itu bebannya banyak banget gitu ya. Malah apalagi kalau di Indonesia kan udah kayak udah diserang banget akidahnya tuh pokoknya. Tapi kalau misalkan tentang bunuh diri itu mah udah level hard banget sih ya. Tapi ya pernah nggak sih lagi curhat nih ke teman, tapi sama teman tuh malah disuruh semangat aja ini. Pernah aku lagi curhat di aplikasi lah. Terus dia tuh suka moto pembicaraan aku juga sih. Jadi kayak suka moto pembicaraan aku, jadi kayak udah nggak srek gitu loh pas dia udah kayak yang benar kayak gitu. Terus ya udahlah, lu mah jangan kayak gini gitu. Bahaya buat ini. Ya bener sih kata aku, cuman kan tunggu deh aku selesai ngomong dulu. Iya. Please, aku pengen jelasin semuanya, udah nangis nih kan. Terus dia kayak ya udahlah, yang sabar aja, lu banyak dia bersyukur, banyak berdoa katanya gitu, dapetin diri sama Allah katanya gitu. Bener Kayak, sih, cuma ya bener, cuman kan ya ampun. Selama ini aku ngapain? Izinkan kita untuk Iya. ngeluh dulu bentar gitu ya sebenarnya mah. Nah itu kan sebenarnya kalau omongan-omongan kayak gitu tuh bukan bikin kita jadi lebih tenang, tapi malah makin tertekan. Seakan-akan kita tuh seakan-akan kita nih kayak jadi orang yang negatif terus gitu. Tuh. Nih sebenarnya aku nggak munafik ya, aku tuh dibesarin di lingkungan yang apa-apa harus positif. Pokoknya semuanya serba positif. Aku pun kalau curhat ke orang aku pun kalau dicurhatin ke orang nih, kalau ada yang curhat ke aku, pasti aku pun juga pernah nyemangatin sampai jadi racun sendiri. Tapi lama-lama mikir, aku kalau digituin juga nggak enak gitu ya. Padahal kan kayak galau, marah, sedih, ngeluh itu kan sifat dasar manusia. Menurut saya ya. Sifat-sifat kayak gitu tuh perlu nggak sih dikeluarin, sifat-sifat galau, sedih gitu-gitu? Ya perlulah, ya kan kita juga kita hanyalah manusia biasa. Iya bener yang perlu
tempat bersandar Edan. Mau ngeluh dulu sebentar Iya. ya. Pengen ada yang ngertiin, terus jangan dibilang kayak gitu lah, maksudnya kayak biarin aja aku ngeluarin emosi aku yang udah aku pendam gitu, biar akunya juga lebih tenang tanpa kamunya yang itu. Iya. Ya kan, Jangan sedih dong. ya kan. Denial sama perasaan sendiri itu yang bikin kita nggak sehat. Iya benar banget. Terus nih, menurut saya kira-kira gimana nih kalau misalkan ada yang curhat ke kita nih harus kayak gimana gitu? Sama kayak tadi, dengerin sampai dia selesai, terus ya kalau mau marah ya marah aja ke aku gitu. Iya, benar. Ya biarin aja, mau aku sampai babak pelur kayak nggak apa-apa, yang penting dia tuh habis itu udah lega gitu, bisa balik normal lagi, terus bisa ngurangi lah ya. Aku jadi yang bantu dia lah. Iya. Sedikit gitu ya. Kan kadang orang kalau curhat itu bukan minta solusi tapi Iya, pengen didengerin aja pengen sebenarnya. Jadi nggak apa-apa deh lu marah-marah ke gue, sedih-sedihnya ke gue, tapi setelah itu bangkit lagi gitu ya. Jangan terus-terusan sedih. Karena sebenarnya gini, karena semakin kita nurutin perasaan kita sendiri, semakin kita memahami, semakin kita mengakui perasaan kita, itu bagian dari self love. Terus juga kita nih jadi makin kenal sama diri kita sendiri. Iya, kan betul. betul banget. Seneng banget. jadi nih ya buat teman-teman semua, jadi kalau misalkan ada teman kalian yang curhat atau lagi ngeluh-ngeluh, dengerin, tunggu dia sampai selesai ngomong, gimana pun ceritanya, mau sampai marah-marah, mau sampai mukul-mukul lah, apa Iya, terserah, dengerin aja. Itu tuh sebenarnya tanda mereka masih bersyukur karena masih pengen hidup gitu, daripada diem-diem tahu-tahu udah nggak ada aja Makan kan. hati. Jadi kalau misalkan udah sabar aja itu kan bikin kita ya apa gua terlalu tukang ngeluh, apa gua ini, nanti yang ada kita malah makin tertekan sama bukan sama keadaan, tapi sama omongan-omongan yang kayak gitu tuh, omongan-omongan yang positif itu gitu. Dan dia juga punya batas sabarnya. Iya, Semua orang juga punya batas. Dia bakal stres nanti kalau bilang ya sabar aja, kamu harus ini itu. iya. Mending nggak usah deh, jangan kayak gitulah. Tapi dia berdampak buruk juga sama dia. Sebenarnya emang bener sih, kita harus semangat, bener, kita harus ibadah, bener. Cuma nggak gitu caranya untuk ngasih tahu gitu, nggak gitu caranya. Lama-lama kalau misalnya terus-terusan jadi jadi kayak toxic, bener-bener jadi toxic positivity. Terus kan nih kita ngomongin yang COVID sekarang, banyak orang yang bilang udah positif aja, tahun ini tahun baik, gini. Bener, ini tahun baik, semua tahun baik, bukan tahun ini doang. Iya, betul. Cuma kan kita pengen ngeluh aja ya, pengen kayak ngeluarin aja yang di hati, pengen kemana-mana nggak bisa gitu. Di rumah aja kan juga suntuk. Ya, cuci piring lagi, ngepel lantai lagi. Iya. Kapan ke pantainya? Kapan selesai ini corona? Buat teman-teman semua, kita nggak ada salahnya kok untuk ngeluh, untuk marah-marah, Iya, untuk betul. nangis. Itu nggak salah banget. Justru itu aku mau bilang makasih banget buat kalian yang udah mau nangis, udah mau ngeluh, karena kalian udah jadi secara sadar nggak sadar kalian udah jadi manusia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi sekian untuk podcast yang paling sederhana ini, semoga bermanfaat. Makasih ya Sama-sama. Udah lama nggak ketemu. Sama, iya. Udah berapa bulan? Nggak tahu, setahun dari nonton Dilan. Dari Februari. Februari. Maret, April, Mei, Juni. Udah hampir 5 bulan, 6 Ya bulan. udah segitu. Udah Itu hampir. pun dari sebelum nonton Dilan pun udah berbulan-bulan juga. Udah gak ketemu ya. Bulan itu doang ketemu cuma sekali. Cuma Dilan yang mempertemukan Iya. kita. Ya dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.